Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yaitu proses belajar dan mengajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan mudah untuk dimengerti, mudah untuk dipahami, kemudian mudah untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan syafaat beliau selalu menyertai kita kaum muslimin hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik semuanya. Baiklah, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Solihin, SPDI, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Anak-anakku yang berbahagia, agar kita semua dimudahkan dalam memahami pelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, mudah-mudahan diberikan pemahaman yang baik terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mulai pelajaran dengan pokok bahasan bab 1, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Anak-anakku yang berbahagia, tahukah kalian kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Kenapa kita disuruh bersekolah? Salah satu jawaban paling sederhana adalah agar kita menjadi orang yang pandai. Kemudian, sejak kapankah kita diwajibkan menuntut ilmu? Dan sampai kapan kewajiban itu dibebankan kepada kita? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita bersama-sama mempelajari tentang kewajiban menuntut ilmu. Dalil Al-Quran tentang menuntut ilmu. Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-11 saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu
berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat ke-11. Quran Surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ini mempunyai kandungan satu, perintah memberikan tempat kepada orang yang baru datang merupakan suatu anjuran jika memungkinkan untuk dilakukan, karena hal itu bisa menimbulkan rasa persahabatan antar sesama jamaah yang hadir. Kemudian yang kedua, sesungguhnya tiap-tiap orang yang memberikan kelapangan kepada hamba Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan memberikan kelapangan pula kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian yang ketiga, Allah menegaskan, Dia Maha mengetahui semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan Dia akan memberikan balasan yang adil sesuai dengan apa yang dilakukannya. Quran Surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat ke-33. Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat ke-33. Kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33 yaitu memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada golongan jin dan manusia untuk menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi. Maka mereka boleh mencoba melakukannya, tetapi niscaya mereka tidak akan dapat berbuat yang demikian karena mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu dan teknologi. Dengan ilmu dan teknologi, jin dan manusia bukan tidak mungkin dapat menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi. Hadis Rasulullah tentang menuntut ilmu. Akan bacakan. An Anasin radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengandung maksud agar kita umat Islam rajin dalam menuntut ilmu. Karena begitu kita keluar hendak menuntut ilmu, maka kita berada di jalan Allah. Bagaikan orang yang jihad di jalan Allah, dalam artian ketika kita mati atau meninggal dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, atau sedang berada di tempat ilmu atau sekolah, maka kita dianggap orang yang mati syahid, yaitu orang yang berpeluang untuk masuk surga tanpa hisab. Hadis tentang menuntut ilmu berikutnya, akan bacakan. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan hadis ini adalah bahwasannya menuntut ilmu itu hukumnya sangat-sangat wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia anak-anak maupun orang tua, hingga akhir hayatnya. Maka tiap-tiap orang Islam yang tidak mau belajar, maka berdosalah dia dan merugilah dia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sebab ilmu itu merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka tanpa ilmu mustahil kita akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan, yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Kemudian, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan ke surga. Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia pulang kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang jin dan manusia untuk menembus langit dan bumi. Mereka tidak akan mungkin mampu kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku menuntut ilmu antara lain memiliki niat atau motivasi yang kuat, sungguh-sungguh, memiliki semangat yang tinggi, sabar, tekun, berdoa, dan bertawakal. Terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Allah Maha Melihat. Demikianlah anak-anak yang dapat Bapak jelaskan tentang materi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak mohon maaf atas segala kehilapan.
Wa akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.